Bayangkan sebuah dunia yang berdiri di ambang kehancuran. Langit yang biasanya biru telah berubah muram, tanah merekah karena kering, dan manusia berlari mencari setetes air, namun tak menemukan selain debu yang menusuk paru-paru. Di tengah kegelapan itu, muncullah dua sosok paling misterius dalam sejarah, Al-Masih Dajjal, sang pembawa fitnah terbesar, dan Nabi Khidir, alaihi salam, sang hamba Allah yang penuh rahasia, yang konon hidup selama ribuan tahun untuk menjaga hikmah umat manusia. Pertemuan keduanya bukan sekadar kisah. Ia adalah tabrakan dua kekuatan, sebuah duel yang akan menguji iman manusia sampai batas terakhirnya. Sejak awal penciptaan, para nabi telah memperingatkan umat manusia tentang sebuah fitnah yang begitu dahsyat, fitnah yang kelak akan menjadi ujian terbesar menjelang hari akhir. Rasulullah bahkan menegaskan bahwa tidak ada fitnah yang lebih berbahaya daripada fitnah Al-Masih Dajjal. Dan kini, dalam bayangan sejarah yang semakin gelap, tanda-tanda itu mulai tampak. Langit yang biasanya menurunkan hujan sebagai rahmat telah berubah sikap. Awan berarak namun kering, petir menyambar tanpa air, dan bumi perlahan menjadi gurun tandus. Pada tahun pertama dari kemarau panjang yang dijanjikan, Allah menahan sepertiga hujan dari langit dan sepertiga hasil bumi dari tanah. Ladang yang dulu hijau kini hanya menyisakan jerami kering yang beterbangan. Petani menangis di ladang kosong, anak-anak kecil menangis kelaparan, sementara suara doa naik ke langit namun seakan terhalang oleh tirai tebal tak kasat mata. Inilah awal dari sebuah masa yang kelak akan dikenal sebagai tahun-tahun kelam umat manusia. Namun, ujian itu tidak berhenti di situ. Pada tahun kedua, kegelapan semakin menebal. Langit kini menahan 2/3 curah hujannya, dan bumi menolak memberi 2/3 hasil panen. Sungai-sungai besar menyusut menjadi alur kecil penuh lumpur. Sumur-sumur yang dahulu menjadi sumber kehidupan kini hanya memantulkan dasar kering berdebu. Hewan ternak jatuh satu persatu, tubuh mereka tinggal tulang terbungkus kulit. Orang-orang yang dahulu hidup berkecukupan kini rela menukar emas, perak, bahkan kehormatan demi setetes air yang lebih berharga daripada harta manapun. Di tengah jeritan lapar dan dahaga, sebagian manusia mulai goyah. Mereka mempertanyakan, di mana janji Allah? Mengapa bumi dibiarkan hancur? Dan saat keraguan itu tumbuh, fitnah Dajjal menemukan tanah yang subur untuk menyebarkan racunnya. Tahun ketiga menjadi puncak kehancuran. Langit menutup rapat pintu rahmatnya. Bukan lagi 2/3, melainkan seluruh hujan ditahan. Tidak ada setetes pun air yang turun. Dan bumi menolak melahirkan sehelai daun hijau pun. Hutan-hutan menjadi rangka pohon tanpa daun. Kebun-kebun tinggal bayangan hitam batang kering, dan tanah retak seperti kulit tua yang pecah menunggu ajal. Manusia berbondong-bondong meninggalkan desa dan kota mereka, mencari tempat yang masih memiliki kehidupan. Namun dimanapun mereka melangkah, hanya ada penderitaan. Kelaparan melanda, begitu hebat hingga banyak orang memakan akar, kulit kayu, bahkan mayat demi bertahan hidup. Suasana dunia seakan berubah menjadi neraka di bumi. Pada saat inilah, suara tentang seorang makhluk yang mampu memberi makan dan air mulai terdengar. Sosok misterius dengan satu mata, yang mengaku mampu menurunkan hujan dan menghidupkan bumi. Dialah Dajjal, yang perlahan keluar dari penjaranya untuk menebarkan fitnah terbesar. Kehadiran Dajjal pada masa ini bukan sekadar kebetulan. Ia muncul di tengah penderitaan paling parah manusia, saat iman mereka rapuh dan perut mereka kosong. Dengan tipu dayanya, ia menghadirkan fata morgana yang tampak seperti sungai segar, padang rumput hijau, dan makanan berlimpah. Orang-orang yang haus dan lapar berlari menghampirinya, percaya bahwa dialah penyelamat. Padahal, setiap tegukan yang mereka minum adalah racun. Setiap makanan yang mereka kunyah adalah fata morgana yang hancur menjadi debu. Dajjal menjanjikan surga, namun sesungguhnya ia menggiring manusia ke neraka. Sebagian manusia yang hatinya rapuh jatuh tersungkur di hadapannya, bahkan menyebutnya Tuhan. Inilah puncak fitnah, ujian yang tidak hanya menguji perut, tetapi juga hati dan keyakinan terdalam. Namun, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman.
Di tengah kegelapan itu, masih ada cahaya kecil yang bertahan. Para ulama dan orang-orang beriman berusaha mengingatkan manusia tentang janji Rasulullah, bahwa fitnah Dajjal adalah yang paling besar, dan hanya dengan iman serta perlindungan Allah seseorang bisa selamat. Mekah dan Madinah menjadi benteng terakhir, dijaga oleh para malaikat, tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Sementara di luar benteng itu, dunia tenggelam dalam kekacauan. Namun, inilah permulaan sebuah bab yang lebih besar, sebuah pertemuan yang telah ditakdirkan. Karena pada masa inilah, dari balik tabir sejarah, seorang hamba Allah yang penuh misteri kembali muncul, Nabi Khidir, alaihi salam, untuk menghadapi sang pembawa fitnah, dalam duel yang akan dikenang sepanjang zaman. Begitu keluar dari belenggunya, Dajjal bergerak dengan kecepatan yang tak mampu ditandingi oleh makhluk manapun. Dalam riwayat disebutkan bahwa ia mampu menjelajahi seluruh permukaan bumi hanya dalam waktu 40 hari. Bayangkan, satu hari pertamanya terasa sepanjang 1 tahun, hari keduanya sepanjang 1 bulan, hari ketiganya sepanjang 1 pekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Di setiap tempat yang ia lewati, ia menebarkan dusta yang terbungkus dalam keajaiban palsu. Ia menunjuk pada padang tandus, dan tiba-tiba tampak seolah-olah tumbuhan tumbuh subur. Ia menunjuk langit, lalu orang-orang menyaksikan awan seakan menurunkan hujan. Namun semua itu hanyalah fata morgana, sebuah pertunjukan tipuan yang menjerat manusia yang lapar dan haus. Dalam kegelapan masa itu, banyak yang percaya padanya, bahkan menyembahnya sebagai Tuhan, meskipun hakikatnya ia hanyalah makhluk hina yang Allah biarkan untuk menguji iman manusia. Ia mendatangi negeri-negeri yang hancur karena kemarau panjang, menipu manusia dengan janji-janji manis. Kepada yang lapar, ia berkata, "Ikutlah aku, maka perutmu akan kenyang." Kepada yang haus, ia berkata, "Sebut aku Tuhanmu, maka sungai akan mengalir." Kepada yang sakit, ia berkata, "Sujudlah kepadaku, maka aku sembuhkan penyakitmu." Dan manusia yang sedang berada di jurang keputusasaan pun banyak yang jatuh tersungkur. Tidak lagi membedakan mana mukjizat sejati dari Allah dan mana tipu daya dari makhluk terkutuk. Lebih mengerikan lagi, Dajjal membawa sesuatu yang ia sebut surga dan neraka. Siapa yang menentangnya ia lemparkan ke dalam api, dan siapa yang mengikutinya ia masukkan ke dalam taman hijau penuh gemericik air. Padahal sejatinya, api itulah surga Allah, dan taman hijau itulah neraka yang menyala. Tipuan ini mengguncang iman manusia, hingga yang beriman hanya mampu bertahan dengan doa, "Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah Dajjal." Namun ada 2 kota yang tak pernah berhasil disentuh Dajjal. Mekah dan Madinah, 2 kota suci yang dijaga oleh malaikat Allah, menjadi benteng terakhir keimanan. Setiap kali ia mendekati gerbang kota, pasukan malaikat turun dengan wajah-wajah yang bercahaya, pedang-pedang cahaya terhunus, dan suara takbir menggema. Dajjal yang pongah itu terpaksa menjauh. Murka karena tidak bisa menembus dinding gaib yang melindungi rumah Allah dan Rasul-Nya. Justru dari kota-kota itulah, orang-orang beriman bertahan, menjaga iman mereka meski dunia di luar sedang dilanda kekacauan yang tak terlukiskan. Dajjal pun menebarkan kebohongan, menyebarkan fitnah bahwa ia telah menaklukkan seluruh bumi, padahal 2 kota itu tetap berdiri tegak bagai mercusuar cahaya dalam lautan kegelapan. Dan berita tentang benteng terakhir inilah yang kelak menarik perhatian seorang hamba Allah yang penuh rahasia, Nabi Khidir, alaihi salam. Meski tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah, Dajjal tidak berhenti menebar fitnah di seluruh penjuru bumi. Ia berjalan melintasi gurun, mendaki gunung, menyeberangi lautan, bahkan memasuki desa-desa kecil dan kota-kota besar. Tidak ada satu jengkal pun bumi yang ia tinggalkan, kecuali 2 kota suci. Dimanapun ia hadir, kerusakan menyusul. Keluarga berpecah karena ada yang memilih beriman, ada yang memilih mengikuti Dajjal demi bertahan hidup. Anak meninggalkan orang tuanya. Suami mengikat istri dan anak-anak perempuannya agar tidak tergoda keluar. Rasulullah pernah bersabda bahwa mayoritas pengikut Dajjal adalah kaum wanita, karena beratnya ujian yang mereka hadapi di masa itu. Maka,
Rumah-rumah pun dipenuhi tangisan dan teriakan, karena rasa takut bercampur dengan godaan yang tak tertahankan. Dunia benar-benar berada di ambang kehancuran, bukan hanya secara fisik, tetapi juga iman. Di tengah fitnah yang merajalela ini, langit seolah menyimpan rahasia yang lebih besar. Sebagian manusia mulai berbisik tentang kemunculan seorang tokoh misterius. Seorang lelaki dengan wajah bercahaya dan pakaian hijau, yang telah hidup ribuan tahun lamanya. Ia bukan nabi biasa, melainkan hamba Allah yang penuh rahasia, Nabi Khidir, alaihi salam. Kehadirannya diyakini bukan sekadar mitos, melainkan janji Allah bahwa selalu ada walinya yang menjaga umat dari kegelapan. Dan kabar itu pun akhirnya sampai ke telinga Dajjal. Dengan amarah yang membara, ia berikrar akan membungkam sosok ini, akan menantang Khidir sebagaimana ia menantang Tuhan. Dunia pun menahan napas, karena benturan antara keduanya akan segera terjadi, benturan yang menentukan iman umat manusia di ambang kiamat. Hari itu, langit berwarna kelam, seakan bumi bersiap menjadi saksi sebuah peristiwa agung. Angin bertiup kencang membawa debu gurun, menutupi pandangan, sementara manusia berkerumun dengan rasa takut yang bercampur penasaran. Dari arah barat, Dajjal datang dengan langkah angkuh, tubuhnya menjulang dengan satu mata menyala penuh kebencian. Dari arah timur, muncul sosok penuh wibawa. Seorang lelaki bersorban hijau, jubahnya berkibar diterpa angin. Wajahnya tenang namun sorot matanya tajam menembus hati siapapun yang menatapnya. Dialah Nabi Khidir, alaihi salam, hamba Allah yang hidup menembus zaman, yang kini berdiri menghadapi fitnah terbesar sepanjang sejarah. Saat keduanya mendekat, bumi bergetar seakan tak sanggup menanggung beratnya pertemuan dua sosok yang bertolak belakang. Satu diliputi cahaya ilahi, satu tenggelam dalam kegelapan kesombongan. Dajjal menghentakkan kakinya, tanah retak di bawahnya. Lalu ia tertawa dengan suara yang menggema seperti guruh. "Siapa engkau yang berani menantangku? Lihatlah manusia sudah tunduk kepadaku. Mereka menyebutku Tuhan, mereka sujud di hadapanku. Engkau hanyalah seorang lelaki tua yang tidak berarti, yang waktunya telah habis." Namun Khidir tidak gentar. Dengan suara yang dalam dan penuh keyakinan, ia berkata, "Wahai makhluk terkutuk, aku adalah hamba Allah, Rabb semesta alam. Aku datang bukan dengan kekuatan diriku, tetapi dengan izin Tuhanku yang maha perkasa. Engkau menipu manusia dengan fata morgana, sementara aku membawa kebenaran yang tak akan pernah padam. Hari ini, kebohonganmu akan terbongkar." Ucapan itu membuat sebagian orang yang menyaksikan tersentak, seakan dinding dalam hati mereka yang tertutup mulai retak, menyisakan celah bagi cahaya iman untuk masuk. Namun Dajjal tidak tinggal diam. Dengan kesombongan penuh murka, ia mengangkat tangannya yang hitam berkilat, lalu berteriak, "Jika engkau benar seorang hamba Allah, buktikanlah. Aku akan menunjukkan pada manusia bahwa engkau tak lebih dari debu." Seketika, dengan kekuatan yang diberi izin sementara oleh Allah untuk menguji manusia, ia menebaskan pedang besar yang terbentuk dari api dan kegelapan. Pedang itu melayang dengan kecepatan kilat, menghantam leher Nabi Khidir hingga terpisah dari tubuhnya. Kerumunan manusia menjerit, sebagian menangis ketakutan, sebagian lagi tertawa percaya bahwa Dajjal benar-benar Tuhan. Tubuh Khidir roboh ke tanah, dan darahnya membasahi pasir gurun. Untuk sesaat, dunia terasa hening, seakan kemenangan kegelapan telah tiba. Namun keheningan itu hanya berlangsung sesaat. Tiba-tiba, dari tubuh Khidir yang terkapar, cahaya terang memancar, membelah langit yang muram. Leher yang terpenggal kembali menyatu, darah yang tercecer terserap kembali, dan tubuh itu bangkit dengan penuh wibawa. Nabi Khidir berdiri tegak seolah tidak pernah disentuh pedang. Suara takbir menggema dari langit, sementara sebagian orang yang menyaksikan ternganga, bahkan jatuh tersungkur bersujud kepada Allah, menyadari bahwa apa yang baru saja mereka saksikan adalah bukti nyata kekuasaannya. Wajah Dajjal berubah murka, matanya yang satu menyala lebih terang, menandakan amarah yang tak terbendung. Tetapi bagi manusia yang beriman, kebangkitan Khidir adalah cahaya harapan,
tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Nabi Khidir menatap Dajjal dengan penuh ketenangan, lalu berseru dengan suara yang mengguncang hati manusia, "Engkau hanyalah makhluk hina, yang diberi kesempatan untuk menipu. Tetapi lihatlah, kekuasaan Allah lebih tinggi dari segala tipu dayamu. Engkau bisa memenggal tubuhku berkali-kali, namun dengan izin Allah aku akan bangkit lagi. Karena aku berdiri di jalan kebenaran, dan kebenaran tak akan pernah mati." Ucapan itu menembus hati orang-orang yang tadinya ragu, menggetarkan iman yang hampir padam. Sebagian dari mereka menangis, menyadari kebodohan karena telah sujud pada Dajjal. Sebaliknya, Dajjal semakin murka, wajahnya berubah menjadi semakin mengerikan, dengan sorot mata yang dipenuhi dendam. Pertarungan ini belum selesai, ia baru saja dimulai. Wajah Dajjal semakin mengerikan, matanya yang satu memancarkan api murka. Dengan suara yang bergetar bagai petir, ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu memanggil pasukan jin dan iblis yang tunduk kepadanya. Dari tanah yang retak, muncullah kobaran api yang menyala-nyala, tinggi menjilat langit, merah kehitaman bagai neraka. Panasnya membuat manusia berlari ketakutan. Kulit mereka terasa terbakar meski api itu belum menyentuh. Dajjal menunjuk ke arah Nabi Khidir dan berteriak, "Jika engkau benar-benar hamba Allah, bertahanlah dalam apiku. Aku akan bakar tubuhmu hingga jadi abu, dan biar manusia tahu siapa penguasa yang sebenarnya." Api itu bukan api biasa. Ia berputar bagai pusaran neraka, menelan udara, seakan siap melumat apapun yang dimasukkan ke dalamnya. Tanpa ragu, Dajjal meraih Khidir dengan kekuatan tangannya yang hitam, lalu melemparkannya ke tengah kobaran api. Kerumunan manusia menjerit histeris. Sebagian menutup wajah mereka, tak sanggup melihat apa yang diyakini akan menjadi kehancuran total bagi Khidir. Api itu menelan tubuh sang nabi, memelintir bayangan di sekitarnya, dan suara berderak terdengar seperti jeritan ribuan makhluk yang terbakar. Bagi mata manusia, Khidir lenyap, tubuhnya seakan lebur dalam kobaran yang tak memberi ampun. "Inilah buktiku," teriak Dajjal dengan tawa penuh kemenangan. Banyak yang hampir sujud kepadanya, percaya bahwa tak ada lagi harapan bagi mereka. Dunia seakan berhenti berputar, menunggu apakah benar kebenaran telah dikalahkan. Namun, di balik api itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Api yang seharusnya membakar justru berubah menjadi taman penuh kesejukan. Dari dalam kobaran, muncul cahaya lembut, bagai embun pagi yang menetes di atas bunga. Tubuh Nabi Khidir tampak duduk dengan tenang di atas hamparan hijau, dikelilingi bunga-bunga yang bermekaran di tengah api yang bergolak. Wajahnya bercahaya, jubah hijaunya tak terusik sedikit pun, dan suaranya terdengar lantang, "Hai manusia, lihatlah! Api yang diciptakan untuk membinasakan, dengan izin Allah berubah menjadi rahmat dan kesejukan. Sesungguhnya, kekuasaan Allah lebih besar daripada tipu daya siapapun." Orang-orang ternganga, mata mereka menatap tanpa berkedip, sebagian berteriak takbir, sebagian menangis menyadari betapa lemahnya iman mereka sebelumnya. Dajjal terperangah, wajahnya semakin beringas. Ia menggeram, "Tidak, ini sihir. Ini tipuan mata." Ia lalu mengerahkan seluruh kekuatan untuk menambah besar kobaran api, membuat langit menjadi merah gelap, udara panas hingga tak tertahankan. Namun, semakin besar api itu, semakin luas pula taman yang muncul di dalamnya. Burung-burung putih beterbangan, suara gemericik air terdengar, dan Nabi Khidir berjalan dengan penuh ketenangan, seolah ia berada di surga kecil di tengah neraka. Adegan itu menghancurkan kepercayaan banyak orang kepada Dajjal. Mereka yang tadinya hendak sujud kepadanya, kini berbalik menundukkan kepala pada Allah, bersyahadat dengan air mata bercucuran. Fitnah yang tadinya begitu kokoh mulai retak, hancur oleh satu bukti kebenaran. Dengan suara yang menggetarkan, Nabi Khidir keluar dari api yang kini sepenuhnya berubah menjadi taman yang indah. Ia berdiri tegak menghadap manusia, lalu berkata, "Wahai manusia, janganlah tertipu oleh fitnah.
Sesungguhnya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Api bisa menjadi kesejukan, pedang bisa kehilangan tajamnya, bumi bisa tunduk hanya dengan satu perintahnya. Barang siapa yang masih menganggap Dajjal Tuhan, sesungguhnya ia telah menutup matanya dari kebenaran. Kalimat itu membuat bumi bergetar halus, seakan ikut membenarkan ucapannya. Banyak manusia yang tadinya goyah akhirnya bersujud, menangis terseduh, menyebut nama Allah dengan lidah yang basah oleh penyesalan. Sementara itu, Dajjal semakin membara dalam amarahnya, menyadari bahwa fitnahnya mulai runtuh. Langit berubah menjadi medan perang yang tak pernah disaksikan manusia sebelumnya. Cahaya putih yang lembut turun dari ufuk timur, sementara kegelapan pekat merayap dari barat, bertabrakan di atas kepala umat manusia. Dajjal berdiri di tengah gurun. Tubuhnya membesar seakan menguasai cakrawala, bayangannya menutupi bumi. Di hadapannya, Nabi Khidir memancarkan cahaya hijau keemasan yang menyinari hingga ke pelosok mata. Pertarungan itu bukan sekadar fisik. Ia adalah benturan dua kekuatan semesta, kebenaran melawan kebohongan, iman melawan fitnah. Angin berputar kencang, gurun bergemuruh, dan langit terbelah oleh cahaya serta kegelapan yang saling menelan. Manusia di sekitarnya terhuyung, sebagian sujud memohon perlindungan Allah, sebagian lain berlari mencari tempat sembunyi, tak sanggup menatap pertarungan agung ini. Dajjal mengangkat tangannya. Dari jarinya memancar kilatan petir hitam yang membelah langit. Petir itu turun bagai naga berapi, menghantam tanah hingga menciptakan kawah yang dalam. Khidir melangkah maju, tak gentar, lalu mengangkat tangannya pula. Dari telapak tangannya, keluar cahaya hijau bercampur emas, membentuk perisai yang menahan hantaman petir. Saat dua kekuatan itu bertemu, bumi berguncang keras, bukit-bukit pasir beterbangan seperti daun kering. Suara ledakan terdengar seperti ribuan gunung runtuh bersamaan. Namun, di tengah kekacauan itu, cahaya Khidir tetap utuh, bahkan semakin terang, membuat banyak manusia bersorak, Allahu Akbar, meski air mata bercucuran. Mereka melihat bahwa cahaya iman mampu menahan kegelapan sekuat apapun. Tak tinggal diam, Dajjal mengibaskan tangannya, dan dari tanah keluar ribuan makhluk bayangan hitam, setengah manusia, setengah iblis, mengerikan dengan mata merah menyala. Mereka berlari seperti gelombang tsunami, berteriak dengan suara seram yang membuat manusia hampir pingsan mendengarnya. Nabi Khidir berdiri kokoh, lalu menghentakkan tongkat yang tiba-tiba muncul di tangannya. Dari hentakan itu, cahaya memancar, berubah menjadi ribuan burung bercahaya yang terbang ke arah pasukan bayangan. Pertemuan itu menghasilkan ledakan cahaya di mana setiap burung menyentuh makhluk hitam, mereka meleleh seperti lilin yang disapu matahari. Manusia yang menyaksikan menangis terharu, karena melihat tanda kebesaran Allah di depan mata mereka. Dajjal semakin marah. Wajahnya berubah menyerupai raksasa dengan mata membara, mulutnya mengeluarkan asap api. Ia menjerit hingga bumi retak, lalu menelan sebagian gurun menjadi jurang besar yang dalam. Dari jurang itu keluar lava merah menyala, mengalir deras, siap menelan apapun. Nabi Khidir dengan tenang mengangkat tangannya ke langit, lalu berdoa lirih dengan suara yang menenangkan. Seketika, dari langit turun hujan deras bercahaya, bukan air biasa, melainkan tetesan cahaya murni yang memadamkan aliran lava. Jurang yang menganga perlahan tertutup, dan tanah kembali rata. Orang-orang sujud, bersyukur, menyaksikan mukjizat yang menunjukkan bahwa kekuatan Allah melampaui segala bencana. Pertarungan cahaya dan kegelapan itu terus berlangsung, semakin lama semakin dahsyat. Langit menjadi kanvas berwarna merah, emas, hitam, dan hijau, bergolak seperti lautan api dan cahaya. Setiap serangan Dajjal dibalas dengan mukjizat Allah yang hadir melalui Khidir. Manusia yang menyaksikan akhirnya paham, ini bukan sekadar pertempuran antara dua sosok, melainkan peringatan besar bahwa imanlah satu-satunya benteng sejati. Dengan suara lantang, Khidir berseru, "Wahai manusia, kuatkan iman kalian. Jangan pernah tunduk pada kebohongan,
karena cahaya Allah tidak akan pernah padam. Seruan itu bergema ke seluruh bumi, membuat manusia di berbagai penjuru bergetar hatinya, seolah seruan itu menembus ruang dan waktu. Pertarungan yang menggetarkan bumi mulai mencapai titik puncaknya. Dajjal berdiri dengan napas membara, tubuhnya diliputi aura hitam pekat, sementara Nabi Khidir tetap tegak dengan cahaya hijau keemasan yang tak sedikit pun meredup. Udara menjadi berat. Seakan seluruh alam semesta menahan napas untuk menyaksikan siapa yang akan menang. Manusia yang hadir gemetar, ada yang tak sanggup berdiri dan hanya berlutut sambil menangis, memohon pertolongan Allah. Dajjal kemudian mengangkat tangannya tinggi ke langit, lalu mengklaim dengan angkuh, "Aku adalah penguasa dunia, aku berhak disembah." Ucapan itu membuat langit terbelah. Namun pada saat yang sama, cahaya dari Khidir semakin kuat, memancar menembus kegelapan hingga menutupi bayangan yang Dajjal ciptakan. Dengan kekuatan terakhirnya, Dajjal menciptakan ilusi mengerikan. Ia memunculkan gambaran surga palsu yang penuh dengan istana kristal, sungai madu, dan cahaya palsu yang memikat manusia. Banyak yang hampir terperdaya. Langkah mereka goyah, mata mereka terhipnotis. Namun, Khidir mengangkat suaranya dengan tegas, "Wahai manusia, itu hanyalah bayangan kosong. Surga sejati bukanlah tipu daya, tetapi janji Allah bagi mereka yang beriman dan sabar." Saat kata-kata itu menggema, ilusi mulai retak, istana kristal hancur menjadi debu, sungai madu berubah menjadi pasir kering. Orang-orang terkejut, lalu menangis menyesali hampir jatuhnya mereka dalam fitnah. Cahaya Khidir semakin memancar, membakar semua tipuan yang tersisa. Dajjal yang murka mengerahkan serangan terakhir. Dari mulutnya keluar semburan api hitam pekat, membentuk naga raksasa yang melayang di udara, bersiap melahap Khidir. Namun Khidir dengan penuh ketenangan mengangkat tongkatnya sekali lagi, lalu memukul tanah. Dari pukulan itu muncul gelombang cahaya murni, seperti samudra emas yang naik ke langit, menelan naga api hitam itu hingga lenyap tak bersisa. Kilatan cahaya itu menyapu tubuh Dajjal, membuatnya terhuyung. Untuk pertama kalinya, wajahnya yang arogan tampak ketakutan, matanya yang buta terbelalak, menyadari bahwa tipu dayanya tidak lagi mampu bertahan di hadapan kuasa Allah. Cahaya dari Khidir semakin membesar, meliputi seluruh langit dan bumi. Manusia melihat seolah fajar sejati terbit, menghapus seluruh kegelapan yang Dajjal sebarkan. Suara azan bergema entah dari mana, mengisi hati setiap insan dengan ketenangan. Dalam cahaya itu, Dajjal meraung, tubuhnya perlahan terkoyak, bukan karena Khidir semata, melainkan karena kebenaran telah menyingkap seluruh kebohongannya. Dengan teriakan terakhir penuh murka, ia tersungkur ke tanah, kalah telak oleh cahaya iman. Meski belum benar-benar binasa, karena ajalnya menunggu di tangan Nabi Isa, fitnahnya retak parah, pengaruhnya sirna di hadapan saksi-saksi yang hadir. Nabi Khidir kemudian menundukkan wajahnya, penuh kerendahan hati. Ia bukanlah pahlawan yang membanggakan dirinya, melainkan hamba Allah yang hanya menjalankan perintah. Dengan suara lembut ia berkata, "Wahai manusia, saksikanlah, fitnah sebesar ini pun runtuh di hadapan kuasa Allah. Peganglah iman kalian seerat mungkin, karena hanya itu benteng sejati." Orang-orang berhamburan menghampiri, ada yang mencium tanah, ada yang menangis, ada pula yang berikrar setia pada Allah dan Imam Mahdi. Pertemuan agung ini menutup satu babak besar dalam sejarah akhir zaman. Babak ketika fitnah terbesar dihadapkan dengan cahaya kebenaran, dan cahaya itu tetap menang. Wahai sahabat, kisah pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal bukan sekadar legenda, melainkan pengingat bahwa fitnah terbesar menjelang kiamat pasti datang. Dari kisah ini kita belajar bahwa sehebat apapun tipu daya manusia, ia tetap tak akan pernah melampaui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, marilah kita perkuat iman, menjaga hati, dan selalu berlindung kepada Allah. Karena hanya Dia satu-satunya tempat kembali saat dunia mendekati akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.